Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ami Alfalifiah di sini di Smurf Podcast. Oke, kali ini kita akan membawa topik tentang isu-isu panas yang akan selalu viral di kalangan masyarakat, khususnya kalangan pelajar seperti kami. Untuk itu hari ini narasumber kita seorang ibu yang hebat, memiliki wawasan yang luas dan memiliki pengalaman yang banyak. Dan karena itulah kami mengundang beliau untuk memberikan beberapa ilmu yang bermanfaat di podcast kita hari ini. Please welcome Ibu Galuh Putri Ning Aji. Yeay. Baik, halo Ibu Galuh, apa kabar ini hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi gini Bu, banyak nih berita-berita viral tentang bullying. Apalagi kemarin di TikTok itu ada kasus Yurika yang dia tuh dibully di sekolah. Dia tuh anak SD, dibully di sekolah. Katanya Yurika, dia tuh lagi diem katanya. Yurika nih bau katanya, dikatain temennya. Mungkin terus juga waktu scroll komennya, ternyata di komen tuh banyak komentar-komentar yang negatif, yang mungkin menurut mereka itu hiburan bagi ya mereka. Tapi kalau misalnya Yurikanya udah besar, bisa baca komen, siapa tahu Yurikanya besar kayak teman-temannya nge-share. Iya, Yurika ini lihat loh. nih ada yang nge-komen kamu gitu kan, bisa jadi Yurikanya tuh merasa terbully, Betul, tersudutkan. betul. Jadi kan dia bikin insecure. Kalau menurut Ibu gimana tuh? Nah sebenarnya sih kalau untuk bullying ini semacam tradisi sih ya di masyarakat Iya. kita ya. Jadi hukum manusia itu mereka itu mencari seseorang yang lemah. Jadi ketika ada manusia yang lemah terlihatnya, mereka itu pasti akan secara tidak sadar itu akan memberikan ejekan, perundungan, pokoknya supaya si manusia ini, si kita ini merasa lebih superior. Ini tentang superior inferior sih ya. Siapa yang lemah dan siapa yang kuat. Gitu betul kan ya. Iya. Nah kasus Yurika ini sebenarnya mirisnya itu menjadi miris, itu menjadi candaan oleh konten kreator sendiri kan ya, dijadiin lagu, Jedak jeduk. betul ya, jadiin lagu, jadi jedak jeduk kan ya, yang mana itu nanti pasti akan tersampaikan ke Yurika, even dia nggak punya handphone misalnya kan ya. Nah bullying ini tuh sebenarnya miris banget sih, dan itu harus dihentikan. Tapi kita kesulitan. Karena apa coba kesulitannya? Mungkin itu tadi gara awalnya candaan. Iya, karena kebiasaan kita ya menganggap manusia itu manusia lain lebih lemah. Jadi kalau ada yang orang lemah, pasti kita ini pengen dibully. Nah pernah nih kalau misalnya Ami pernah scroll ada dia ada studi kasus seorang ilmuwan. Jadi dia menjadikan dirinya sosok yang paling lemah, yang dia diem aja, siapapun boleh terserah mau ngapain aku. Pertama orang-orang itu ngasih mawar, kedua meluk, ketiga ngusap-ngusap, keempat dan kelima karena ngelihat si ilmuwannya itu dia diem. Nah itu tuh akhirnya apa coba? Dilempar sama botol, diludahin. Karena melihat apa? Karena melihat ketidakberdayaan. Jadi karena manusia itu pengen superior, pengen jadi kuat, ngelihat yang lemah tuh pasti pengen nyerang. Gitu. Nah, bullying ini emang bahaya banget, emang kebiasaan banget sih, itu harus kita atasi lah ya. Apalagi di sekolah kan ini ya. Banyak banget Bu, apalagi kayak di kalangan remaja tuh. Apalagi tuh kan yang kita pernah lihat pas berita itu yang anak SMP tewas. Iya, karena kasus bullying tadi. Karena kasus bullying, dan lebih parahnya teman-teman sekelasnya merekam. Nah, merekam sampai viral kemana-mana. Viral, ya. Satu Indonesia tahu. Apalagi zaman sekarang kan Bu ya, media sosial tuh tersebar di mana-mana. Sekarang media sosial itu kita bisa memviralkan apapun yang kita mau, bisa merendahkan orang sekehendak hati kita. Komen-komen jempol-jempol kita nih kalau nggak dijaga nih bisa jadi harimau ya, bisa jadi singa buat orang lain gitulah. Nah, dampak bullying ini ya Mia, kalau misalnya kayak kasus Yurika aja. Yurika ini meskipun dia nggak punya HP, tapi dia akan terbully ya di sekolahnya. Dia akan yang asalnya udah dibully, makin dibully sama netizen kan ya. Nah, dampak orang yang terkena bullying ini, dia dampaknya seumur hidup nih.
Jadi Traumanya. orang yang terkena bullying ini dia akan teringat-ingat rasa sakitnya, rasa Iya. malunya. Ini yang bullying ejekan. Ada lagi yang bullying ini tindakan. yang kasar, Iya. yang dipukul, ditendang. Itu traumanya bisa sampai tua mendalam, sih. Betul. Di traumanya rasa sakitnya itu akan terus diingat. Gitu. Jadi emosinya yang meledaknya tidak tersampaikan. Iya. Nah, gitu. Memang dampak bullying ini parah banget buat kita ya, buat kita. Apalagi Bisa kalau kena misalnya apalagi kalau misalnya mentalnya kita lemah ya, Iya. bisa jadi bunuh diri, bisa jadi dia mengurung diri di rumah, tidak ingin bergaul. Mungkin orang-orang introvert seperti itu, Bu. Betul, introvert apa lagi ya? Introvert Heeh. karena malu tadi Iya, kan. karena malu tadi itu. Nah, terus lagi bullying itu sebenarnya kalau untuk di sekolah, Ami, contohnya pernah ngeliat nggak sih di sekolah Kalau bullying? di bullying tuh biasanya ada yang bullying tentang fisik, Bu. Tentang fisik ya? Fisik, ada yang kayak apalagi di Indonesia kan standar kecantikannya harus kurus, tinggi, Ini putih. malaikat ya, malaikat Ya, banget harus ya. malaikat, harus seperti bidadari surga. Betul. Nah, jadi kebanyakan kayak orang-orang yang sebenarnya tuh sawo matang, Bu, bukan hitam. Itu dikatain kayak kamu hitam banget loh, kamu nih hitam banget gitu Iya, loh. Nggak betul. bisa jaga Penampilannya, penampilan diri. gitu. Kurang sabun lah gitu. Padahal itu kan emang kulit khas Indonesia Iya, gitu. betul. Ya itu tadi, kenapa mereka itu ngebully? Karena melihat sesuatu yang beda. Iya. Kekurangan kulit, orang. kayak kulit, misalnya kulit Ami nih sama mateng, kulit yang lain nih kelas putih, Iya. dibully lah. Atau enggak misalnya kulitnya yang lain semuanya hitam, satu orang putih, dibully juga. Dibully yang putih. juga, dibilang albino, Iya, dibilang albino segala macam kan penyakit. ya. Lagi misalnya badannya kekurusan, dibilang kurang gizi. Nah, Iya. itu bahaya banget, dan itu yang menjadi apa ya, awal permulaan apa ya, kalau bisa dibilang tuh balas dendam lah. Biasanya orang-orang yang terkena bully ini mereka akan balas dendam, dan akan ada loh banyak kasus orang yang dibully balas dendam yang di Amerika sampai Iya, dia yang- menembak iya, nembak pakai itu, pistol. karena dia dibully. Dibully tadi. Gitu. Jadi emang parah banget bullying ini. Apalagi untuk kita pelajar itu, tolong untuk teman-teman Ami ya dikasih tahu ya, kalau misalnya ada yang ngebully, tolong diingetin jangan ikut ketawa. Stop bullying. Stop bullying ya. Hashtag Yang stop namanya bullying. bercanda itu kalau dua orang yang diajak bercanda, pihak pertama dan pihak Pihak kedua kedua sama-sama santai. ketawa. Ya, Iya, santai. Ini santai ya. Tapi yang namanya bullying itu kalau pihak satu tertawa, pihak keduanya Sakit menangis. hati, iya. Iya, itu yang namanya bullying, udah termasuk. Jadi bullying itu bisa verbal, bisa Iya. fisik dia, bisa juga dari komentar kita di ini. Bisa juga kalian nih misalnya pakai, kebanyakan nih ya. Misalnya nih di Instagram nih ada yang bikin second akun yang akunnya akun Iya, akun akun goib fake, lah ya, akun fake, ya. heeh. Nah, komentarin lah Ami, "Ih, Ami gini. Kita kan nggak bisa ngeliat Sakit siapa. hati lah kan. Tujuan ngebully kan Insecure itu. langsung, kena mental, psikolog kan. Tapi yang lebih parahnya adalah orang yang ngebully nih. Ada nih influencer ini, maaf ya, tapi Iya. kita nggak bisa sebut nama. Iya. Jadi dia itu dulunya adalah pelaku pembulian. Ada di komennya itu ada yang mengaku, ini aku loh yang dulu kamu bully. Terus dia apa? Itu udah lama, kenapa sih masih diinget-inget? Iya. Ya kalau orang Kan ngebully kamu yang enak ngebully, ya. iya. Dia bilangnya gini, ngebully itu adalah latihan mental loh. Makanya kalau jadi orang mental jangan lemah-lemah banget. Kita kan nggak tahu mental Ya, orang kita nggak kan, Bu, tahu ya. Yang namanya mental orang kita nggak Iya. tahu apa yang terjadi di rumahnya, Iya, di apa keluarganya, permasalahannya, iya, di sekolahnya. apa yang bisa menyebabkan dia dikucilkan. Iya. Pokoknya banyak banget itu. Makanya bullying itu emang harus benar-benar di stop nih. Jangan sampai kita di sekolah kita ini terjadi tindak kekerasan yang sangat fatal, yang sampai mengakibatkan pembunuhan lah ya. Iya. Udah gitu Sampai pengunduran dendam. diri, udah gitu bunuh diri. Aduh itu bahaya banget udah nih. Kalau menurut Ibu nih, gimana sih kayak misalnya kita udah kena bullying nih, gimana cara meningkatkan lagi lah percaya diri kita? Wah itu susah nih Ya, sebenarnya. sebenarnya susah banget sih, Bu. Susah banget. Buat orang yang ngebully, buat ngeangkat lagi mentalnya Iya. dia itu harus ada orang yang bener-bener Ngebimbing gitu ya, Pak? ngebimbing dia, muji dia. Kamu lo nggak kayak gini. Iya, mungkin gitu loh. perlu validasi juga ya, Perlu Bu ya? validasi. Yang namanya gini loh, kayak kita ini ada segelas susu, terus dirusakin dengan beberapa titik tinta, Iya. kan susah lagi untuk memulihkannya, dan itu butuh proses lama nih sebenarnya.
bullyingnya dan butuh bantuan psikolog kalau misalnya memang sudah tahap bullying udah tahapan parah gitu. Tapi yang buat kita yang ini, buat kita yang ada di sekelilingnya dia, misalnya kita tahu nih, misalnya Ami korban pembulian, misalnya nih, maaf trauma ya. misalnya. Ibu tahu nih Ami korban pembulian, jangan sampai nih kita yang tahu juga ngebully. Atau enggak misalnya kan di sekolah-sekolah suka udah ada tempat buat guru BK ya, misalnya guru BK kita ngelapor, Bu saya dibully nih, jangan sampai guru juga kamu sih mentalnya lemah, ngejudge, itu nggak boleh banget. Kamu sih baperan, kan kadang kayak gitu, baperan. Kita sebagai orang jangan ketika dia minta tolong jangan bilang ih kamu sih baperan, kamu sih gini, nggak, jangan menyalahkan. Yang pertama yang kita harus dengar sebagai teman, sebagai guru itu adalah mendengarkan dengan jadi baik. pendengar yang baik. Dengerin dulu apa sakitnya dia, apa kasusnya dia, jangan langsung ngejudge, nyalahin si A, si B dan si C. Karena orang yang terbully itu hanya perlu didengarkan dulu. Didengarkan dulu baru kita peluk, dirangkul. Nanti kalau misalnya tingkat bully sudah parah, baru kita lapor ke pihak yang berwajib. Misalnya kalau udah sampai kekerasan, udah sampai tindakan fisik, itu dia ya. Oke, jadi kita lanjut Ibu. Menurut Ibu nih, apa sih penyebab orang bisa membuli orang yang lemah atau memiliki kekurangan itu, Bu? Penyebab utama, yang pertama, dia kurang cinta kasih dari keluarga. Yang kedua, ekonomi, lagi-lagi tentang ekonomi. Semua permasalahan yang negatif itu selalu berpusat pada ekonomi dan cinta kasih. Jadi kita sendiri sebagai manusia harus saling bercinta kasih ya, membagikan cinta kasih kepada sesama manusia. Supaya apa? Supaya kebutuhan tiap individu terpenuhi. Tapi jangan sampai terpaksa semampunya jadi, kita. Jangan jadi people pleasure. Iya betul, jangan jadi mengharapkan orang lain, enggak. Biasanya emang gitu, emang dampak kalau secara dirunut dari ininya, memang dampak ekonomi itu mempengaruhi sama dampak cinta kasih itu. Cinta kasih dari keluarga kurang misalnya nih, dia ditekan dari keluarga, jadi dia harus menekan orang lain supaya apa ya, terlampiaskan rasa ke-pressure-nya dia itu. Gitu biasanya rata-ratanya begitu. Oke, nggak kerasa nih Bu, udah di penghujung waktu kita ngomong. Mungkin ada beberapa pesan-kesan atau kesimpulan dari semua yang kita bicarakan pada hari ini. Kesan-pesannya sih lebih ke jadilah pendengar yang baik buat siapapun yang ingin bercerita. Karena setiap manusia itu punya cerita masing-masing dan setiap manusia juga punya wadah masing-masing untuk mendengarkan. Jadi jangan sampai ketika ada orang lain ingin meminta tolong, ingin bercerita, minimal bercerita aja. Dengarkan dulu dan jangan ngejudge. Itu dia. Jangan ngejudge. Ya. Dan kalau kalian dibully, tolong hubungi ke orang yang pertama kali kalian percaya itu siapa. Kemudian kalau di sekolah ke guru-guru, dan yang kalau misalnya sudah tingkat lebih lanjut, kalian harus datang ke kantor polisi atau yang berwajib ya, gitu. Oke, terima kasih Ibu untuk beberapa ilmu yang bermanfaat di podcast kita hari ini. Sekian dari kami. Nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.